Shalom. Siap menyambut tahun baru? Amin. Sekali lagi semangat dong. Shalom. Nah, gitu. Tahun baru harus semangat. Memulai segala sesuatunya bersama Tuhan harus semangat. Amin. Amin. Mari kita akan mengakhiri tahun 2024. Kita akan mengkilas balik apa yang sudah kita jalani di tahun 2024. Di akhir tahun ini apa saja yang telah kita capai? Apakah target-target yang kita targetkan di awal tahun 2024 kemarin ada yang sudah goal atau mungkin juga belum? Siapa tahu itu target multi years ya. Kalau kontrak tuh ada kontrak multi years. Siapa tahu itu target multi years. Oke? Tetapi ketika tahun kemarin kita ada masalah, terdapat masalah. Kadang-kadang masalah itu kita harus bisa melepaskan dulu. Seperti yang saya sampaikan dulu, kita harus bisa melepaskan. Jangan sampai kita justru larut di dalam masalah itu dan membunuh kita. Seperti dulu yang saya analogikan dengan ular. Ketika ular tergesek sedikit, dia merasa terancam. Dia berbalik, akhirnya dia membelit kawat berduri itu. Dan dia malah lebih terancam. Sampai akhirnya dia mati. Kadang masalah kita tidak harus memikirkan. Tetapi kita harus tetap fight. Kita harus tetap maju. Jangan dipikirkan masalahnya lantas kita saya kok gagal terus. Tuhan kok tidak pernah menjawab doa saya. Seringkali kita berkeluh kesah seperti itu. Kita lupa ya bahwa Tuhan punya waktunya sendiri. Dan kita harus percaya dengan iman bahwa pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat. Jadi kalau target-target kita di akhir tahun ini belum tercapai, atau kita malah menghadapi masalah yang di luar target kita, menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita targetkan sama sekali, yang membuat kita mungkin merasa kita terjatuh, gak ada yang menolong, gak ada yang peduli, gak ada tempat kita untuk bercerita, tidak ada tempat kita untuk berbagi masalah itu. Jangan langsung kecewa sama Tuhan. Manusia merancangkan jalan-jalannya, tetapi rancangan Tuhan jugalah yang terlaksana. Dan kita tahu di dalam Korintus juga mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah seizin Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari awal tahun 2024 sehingga di penghujung tahun ini ya Bapa, Engkau masih mengizinkan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama. Kami tahu kami tidak mampu ya Bapa. Kami tahu kami tidak kuat ya Bapa. Kami tahu kami tidak berarti apa-apa ya Bapa. Tanpa tangan Tuhan yang menolong kami. Kami percaya akan jalan-jalan-Mu. Kami percaya akan penyertaan-Mu. Karena itu kami rindu ya Bapa, memuji dan meninggikan Engkau di dalam hidup kami. Mungkin banyak kekecewaan dalam hidup kami. Mungkin banyak hal-hal yang belum kami capai di dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu ya Tuhan, kami percaya Engkau merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Di penghujung tahun ini, kami ingin bersatu hati, meninggikan Engkau, menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Hadir di tempat ini ya Bapa, hadir di hati kami. Kami mengundang Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam sesak, ku mencari wajah, bersujud menyembah, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu
Kami mencari Engkau ya. Dalam kelemahan, aku mencari Engkau ya Bapa. Di penghujung tahun ini, kami ingin melihat kembali apa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Apakah perbuatan kami menyenangkan hati-Mu, atau kami semakin jauh daripada-Mu? Apakah kami melembutkan hati kami untuk memperbaiki diri kami hari demi hari, atau kami makin mengeraskan hati kami sehingga timbul kecewa di dalam hati, tidak bisa melepaskan pengampunan, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak bisa berdamai dengan orang lain. Bekerjalah atas kami ya Bapa. Di penghujung tahun ini, segala beban, segala kecewa, segala perkara ingin kami letakkan di kaki salib, dan kami tidak ingin menariknya kembali. Ampuni kami Bapa. Ampuni akan kelemahan kami. Ampuni akan kekerasan hati kami. Ampuni kami akan apa yang kami lakukan yang membuat-Mu sedih, yang membuat-Mu terus dan terus tersiksa menanggung dosa kami sebagaimana di kayu salib. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja bagi-Mu Tuhan, kemuliaan
Oke. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, dahsyatnya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya. Apa? Kedahsyatannya di hidupku. Aku berkata, berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Lagi kedahsyatannya di hidup.
mari beri salam kiri kanannya, katakan ku menang. Akhir tahun ini aku menang. Oke. Percaya kita semua menang di dalam Tuhan, dalam skala keadaan, baik itu waktu berlimpah maupun kurang, kita menang. Ketika kita berjalan bersama Tuhan. Malam hari ini, adik saya, saudara kekasih kita, Ibu Elda dalam keadaan sakit. Dalam lagu ini, mari kita naikkan doa dari hati kita pribadi, lepas pribadi. Biar beliau di jamaah Tuhan lekas sembuh dan bisa melayani kita lagi. Oke, kita angkat pujian ini sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya saya persilakan Kak Pia untuk menyampaikan kesaksian. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Sekali Yesus selamanya Yesus. selamanya, Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, harapanku Yesus tetap harapan takkan kita. hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali lagi katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan kita. Bapak, kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa membanggakan apa yang kami punya. Kami tidak bisa bermegah dengan apa yang kami miliki. Karena Yesus Kau pun berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami datang Tuhan dengan ketidaksempurnaan kami. Kami datang dengan segala kelemahan kami. Karena kami tahu bersama dengan Yesus ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati setiap kami jemaat-Mu semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami yang siap untuk terus diperbaharui oleh Tuhan. Kami tahu mungkin tahun depan adalah tahun yang tidak mudah dalam hidup kami. Tapi kami percaya kalau kami berjalan dengan Engkau Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk melewati setiap proses apapun Tuhan, tantangan yang di depan kami. Karena Tuhan mau
Ada begitu banyak cerita yang indah yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh menjadi kesaksian untuk semua orang yang kami boleh jumpai. Sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Hamba-Mu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupanku. Dan hari ini Engkau yang berkuasa. Hanya Engkau yang dipuji. Hanya Engkau yang ditinggikan. Roh Kudus bersama denganku. Aku cuma mau Tuhan. Ketika hamba-Mu ini berbicara. Hanya Kristus yang nampak dalam hidupku. Dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tidak izinkan satu kuasa apapun Tuhan mengganggu jalannya ibadah ini. Apapun Tuhan, baik intimidasi, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami cuma izinkan kuasa Tuhan yang menjamah hati kami, yang sanggup mengubah dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa menyaksikan kehebatan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, tepat di hari ini saya 6 bulan ada di Tenggarong. Wow, saya gak pernah nyangka kalau saya bisa ada di kota ini. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan selalu pengen punya cerita dalam setiap kehidupan kita, amin. Tuhan mau setiap hari-hari kita itu yang kita jalani. Kita punya kesaksian yang hebat untuk supaya kita ceritakan pada Tuhan. Dan hari ini saya punya cerita saudara. My story. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu ceritaku. Kalau bahasa Alkitabiahnya kesaksianku. Saudara mau pakai yang mana? Bebas. Tapi yang jelas di sini, ketika saya awal bertobat, Tuhan bilang dalam firman-Nya begini, umat yang baginya kubentuk, dia akan memasyurkan namaku. Artinya setiap hidup kita adalah kesaksian bagi setiap jiwa yang kita jumpai. Karena ketika kita bersaksi saudara, sebagai anak Tuhan yang memiliki DNA Kristus, dia harus wajib untuk bersaksi. Karena ketika kita bersaksi, kita sedang memberitahukan Tuhan untuk supaya Tuhan melakukan lagi hal yang sama. Seperti apa yang kita alami, orang lain pun juga bisa mengalaminya. Amin. Karena itu ketika saudara disembuhkan, ketika saudara mengalami mujizat, saudara gak berdiam diri. Saudara ceritakan itu kepada orang lain. Haleluya. Tapi hari ini saya gak bicara soal itu. Saya cuma bersyukur dan berterima kasih kalau saya diterima di jemaat keluarga besar Rock Tenggarong hari ini. Pada saat saya pertama kali datang ke Bali, saya cuma punya keluarga Gunung Kidul 12. Keluarga Om Frankie, satu rumah. Tapi begitu saya mulai melayani, saya mulai berdata jemaat dan saya pernah menjadi full timer di Lembah Pujian. Saya memiliki keluarga-keluarga yang ada di Lembah Pujian. Lalu saya dipercayakan di satelit. Saya punya keluarga lagi di satelit Monang Maning. Lalu saya punya lagi keluarga di Kota Pujian. Saya punya keluarga di beberapa gereja rock di Bali. Dan hari ini saya punya keluarga di Kalimantan Timur yaitu Tenggarong. Wow, saya cuma percaya begini. Tuhan bilang di firman itu bilang gini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Bali, Yudea, Tenggarong, Samaria mungkin Australia. Mau gak ada yang amin ya? Aduh, kayaknya gak ada yang suka kalau saya ke Australia. Tapi itu kehendak Tuhan, amin. Ya kan? Nah ini bukan introduce, saya mau ceritakan. Seperti ini cerita saya saudara. Pak kayaknya mesti diganti nih Pak. Oke, saya minta Pak sini boleh kayak deh boleh deh. Karena saya gak bisa ya nih ya.
Mungkin udah dihidupin ya. Nggak apa-apa saudara ya. Nanti di Rockhill nggak pakai begini lagi, itu nggak susah nih. Ada ya? Mana nih? Sudah deh. Dibantu aja kalau gitu. Nah, ini cerita saya saudara. Come on Will. Dang. Ya. Ini. Pasti saudara tahu kan saya yang mana kan? Ya Willy kayak gitu Willy nih. Coba ya, ini saya 5 bersaudara. Kakak saya ini 4 perempuan semua. Ini foto jadul saudara ya. Karena di zaman saya tuh belum ada BlackBerry. Jadi foto keluarganya masih begini. Gitu. Kakak saya semua perempuan. Saya anak paling kecil. Tapi ada cerita saudara. Begitu mama saya mengandung saya yang terakhir. Sebelum saya lahir. Papa saya tuh selalu aja dia elus perut mama saya. Dia nubuatin, dia bilang, wah kali ini pasti Ucok yang lahir. Setiap kali mama saya jalan, papa saya pegang perutnya, ini pasti Robert. Ucok, Robert. Akhirnya tibalah saya lahir. Karena papa saya orang Batak, anak pertama. Jadi ketika kelahiran anak yang terakhir, diundanglah semua. Opung saya, saudara saya, datang semuanya ke gereja. Ke gereja lagi, ke rumah sakit. Tiba waktunya mama saya melahirkan saya. Dibawalah saya ke dalam ruang bersalin. Wah semua opung saya, saudara saya, keluarga saya berseru. Wah bentar lagi Ucok lahir ini kan. Udah 4 anak perempuan butet semua kan. Karena kalau orang Batak mesti ada anak laki-laki. Betul gak yang Batak? Karena untuk meneruskan marga. Tapi ternyata saudara, begitu masuk ruang bersalin, terdengarlah suara bayi telah lahir. Tapi bukan Kristus ya. Oe, oe. Wah saudara saya, opung saya berteriak berseru. Ucok lahir, Ucok lahir. Begitu susternya bawa keluar. Semua menyongsong saya. Terus tiba-tiba yang lahir Butet saudara. Saya. Pada akhirnya yang ada bukan ada kegembiraan. Melainkan kesedihan. Mungkin ada sedikit kekecewaan. Tapi mau gak mau orang tua saya harus terima saya kan. Dibawalah saya pulang. Dibawa saya ke rumah. Tapi apa? Saya dibentuk menjadi seorang anak laki-laki. Next Will. Saya tahu firman Tuhan tuh bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berarti ketika Tuhan lagi tenun saya, Tuhan lagi bentuk saya, Tuhan tahu dia lebih kenal saya sebelum saya mengenal orang tua saya. Tuhan udah tahu saya bakal ditaruh di rahim mama saya. Yang menjadi suatu pemikiran buat saya, Tuhan kan tahu bahwa orang tua saya butuh anak laki-laki. Tapi kenapa dia taruh saya di rahim mama saya? Yang dimana keluarga saya sangat membutuhkan anak laki-laki. Di sini saya nggak mengerti saudara. Namun next. Lalu firman Tuhan ini bilang begini lagi. Tetapi kamu adalah umat pilihannya. Imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Dikatakan apa? Allah memilihmu supaya kamu menyampaikan apa? Perbuatan yang ajaib yang dia lakukan atas hidup saya. Berarti Tuhan tahu saya akan ditolak oleh keluarga saya. Tuhan tahu saya akan kehilangan jati diri saya. Tuhan tahu kalau kelahiran saya mengecewakan keluarga saya. Tapi saya nggak tahu siapa yang minta dilahirkan. Saya juga nggak minta. Kalau saya berantem ribut sama orang tua saya cuma bilang, loh siapa juga nggak minta kok dilahirin. Kalau mau jadi punya anak laki-laki, lalu saya yang lahir, apa salah saya? Tetapi firman Tuhan bilang, ia memanggilmu keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang yang ajaib.
Tuhan udah tahu. Ketika nanti saya lahir, Tuhan pilih saya. Dia udah tahu kalau saya mungkin akan jatuh dalam hubungan yang gak bagus. Jatuh dalam dosa. Saya menjadi anak yang memberontak. Saya menjadi anak yang penuh dengan kesalahan. Tuhan tahu. Pada saat dia bentuk saya, dia udah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Tetapi yang kerennya Tuhan bilang Allah tetap memilihmu. Next. Salah satu kebanggaan kita di dalam Kristus adalah bahwa kita ini adalah apa? Dipilih untuk jadi orang pilihan. Begitu saya SMA, saya terpilih menjadi seorang kapten basket putri. Untuk mewakilkan sekolah. Pia, kamu menjadi kapten basket putri. Wah, saya dipilih, seneng dong. Iya kan? Kalau masa dibilang, Pia, kamu akan menjadi kapten basket putri untuk pertandingan seluruh sekolah. Terus saya gini, hah? Kan gak mungkin kan? Pasti kan saya seneng. Saya ingin pulang ke rumah saya ingin kasih tahu papa mama saya bahwa saya dipilih. Saya jadi seorang kapten. Atau mungkin saudara dipilih oleh pemimpin saudara, dipilih oleh atasan saudara, saudara dipilih oleh orang-orang penting dalam hidup saudara. Pasti saudara senang. Tapi apa yang terjadi saudara? Next. Bagaimana dengan saya? Kehidupan saya nih, hidup saya hancur. Saya ditolak oleh keluarga. Mama saya sampai bilang, kamu tuh gak ingin dilahirkan. Kita tuh mau anak laki-laki. Saking terlalu pahit, akhirnya gambar diri saya rusak. Saya hilang jati diri saya. Papa saya belikan saya mobil-mobilan, kereta-keretaan. Saya diikutin karate, taekwondo, kateda, karate tenaga dalam. Saya udah jadi berpikir bahwa saya ini laki-laki. Dan jujur, saya sampai menyukai perempuan. Karena yang saya tahu apa? Saya ini laki-laki. Dan saya berusaha untuk menghilangkan ketidaksenangan saya terhadap diri saya. Saya benci sama diri saya. Dan pada akhirnya saya mulai mencoba yang namanya narkoba. SMP saya sudah mulai merokok. Saya udah main pakai narkoba. Dari pil koplo, ganja. Tolong ya nanti dipotong-potong dikit ya. Ini khusus kalangan sendiri ini. Ya kan, izin dulu lah nanti ya kan. Saya pakai narkoba saudara. Saya pakai ganja. Setiap hari saya mabuk. Setiap hari saya main biliar. Setiap hari saya ngerusak diri saya. Karena saya benci sama keluarga saya. Saya cuma mau bilang, lo tolak gue akan buat lo malu sama keluarga. Dan akhirnya saya menjadi seorang pecandu narkoba saudara. Di tahun 2000 ternyata saya ditangkap di dekat rumah saya. Saya mulai pakai hal kecil-kecil, merokok, ganja, pil koplo, sampai pada akhirnya saya pakai yang namanya kokain, yaitu putau. Saya nyuntik saudara. Dan akhirnya saya ketangkap. Tapi pada zaman itu narkoba belum terlalu ketat. Jadi keluarga saya masih bisa tebus 2.500.000. Di sini gak ada polisi kan? Tolong nanti di-cut lagi ya. Tapi saya gak masalah. Karena di seluruh Rock Bali, gereja di Rock Bali, saya sudah bersaksi saudara. Jadi saya gak pernah untuk takut lagi orang mengetahui siapa saya. Dan pada saat itu masih bisa ditebus 2.500.000. Dan saya dibawa ke dokter. Saudara tahu ya, untuk penyembuhan narkoba itu biayanya gak sedikit. Itu cukup mahal. Tapi itu tidak membuat saya berubah. Karena apa? Saya masih pahit hati. Lalu begitu saya disembuhkan, saya pakai lagi untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tante. Saya memang suka keringetan saya. Sehat. Jadi saudara tahu, saya pakai lagi narkoba untuk yang kedua kali. Saking saya sudah depresi dengan hidup saya.
Dan yang untuk kedua kali saya tertangkap lagi di salah satu mall terbesar di Jakarta. Saya ditangkap, saya digerebek di WC umum dan WC laki-laki, saudara. Karena saya botak. Kalau saya masuk kamar mandi perempuan, teriak, "Ah!" Salah. Saya takut dulu. Tapi puji Tuhan, sekarang saya masuk aja kamar mandi cewek. Saya cewek gitu kan. Gak masalah, saya udah gak takut. Kita dipulihkan. Nah setelah itu, saya masuk kamar mandi laki-laki. Digerebek saya, ditangkap. Itu yang kedua kalinya. Tapi puji Tuhan, mall itu tidak mau menjadi suatu ajang pemakaian narkoba. Jadi kasus saya ditutup. Saya cuma bayar kerugian 500.000 saat itu. Bayar 500.000. Tapi saudara tahu, di salah satu mall terbesar, itu dipampang foto saya. Jadi saya dilarang masuk ke situ. Saya pegang suntikan saudara, saya dipajang. Wah, kehidupan saya makin pahit. Begitu saya pulang, saya diinjek, saya dipukul, saya ditendang. Mama saya bilang, "Mama nyesel lahirin kamu. Kalau tahu kamu begini lebih baik kamu mati di dalam kandungan mama." Saudara tahu apa yang saya rasakan? Tambah pahit, saudara. Akhirnya saya dibawa ke rehabilitasi. Saya dimasukkan ke dalam rehabilitasi anak-anak nakal. Saya dirantai kaki saya. Terus saya dimasukin ke dalam sel. Kasih makannya kayak kasih makan dogi, dilempar. Gak berbentuk, keluarga akhirnya hancur-hancuran. Mama main judi, kakak juga pergi ke diskotik. Hancur, saya pikir, wah udah, saya buat apa saya hidup? Pada saat direhabilitasi, saya coba untuk mengakhiri hidup saya. Saya mau bunuh diri. Saya potong urat nadi saya karena saya dengar kan, saya nonton TV. Saudara jangan ada yang ikut ya. Begitu saya potong, pingsan saya, das, mati saya. Besoknya saya sadar. Saya pas melek, saya lihat kakak saya, ih Tuhan saya masih hidup. Makanya kalau Tuhan belum suruh mati, jangan coba-coba mati ya. Gak bisa. Saya masih hidup. Bekas pun masih ada. Tapi pada akhirnya saya gak mau kapok saudara. Sampai pada akhirnya papa saya meninggal. Ini saya. Papa saya masih ada belum ditutup sebenarnya. Petinya. Saya pulang, saya mabuk. Saya minum. Karena papa saya gak pernah kasih sesuatu buat saya. Sampai keluarga saya, saudara-saudara saya bilang, aduh kasihannya itu ya anaknya si Agian. Yang satu itu hancur hidupnya. Bapaknya meninggal aja dia mabuk. Saya pulang. Gak ada rasa. Sampai suatu ketika Tuhan hajar saya lagi. Saya pakai lagi narkoba. Karena saya mau mati. Buat apa saya hidup? Saya cuma sampah. Saya mau mati. Dan akhirnya tiba-tiba saya ketangkap lagi. Ketiga kalinya. Di Cawang. Tapi kasus saya bukan lagi pemakai. Tetapi saya menjadi seorang pengedar narkoba. Tahun 2000. Begitu saya ditangkap. Polisinya bilang, siapa nama bandar besarmu? Saya gak mau kasih tahu. Dipukul saya pakai gagang pistol. Bak di sini. Karena saya botak. Polisi juga gak tahu kalau saya itu perempuan. Ditodong di sini. Siapa? Beli siapa gitu. Saya gak tahu. Saya gak mau kasih. Kalau gitu, kasih nomor telepon orang tuamu. Saya hubungi orang tuamu. Dalam hati saya, waduh ketiga kali. Mama saya tahu saya ketangkap. Jantungnya copot nih. Mati nih yang ada. Tapi saya gak kuat, saya dipukulin. Akhirnya saya kasih nih nomor telepon saya. Ini Pak. Diteleponlah sama polisi. Halo Bu. Apakah ibu anaknya Sylvia Siagian? Anak ibu kedapatan membawa narkoba. Ini mau diurus atau saya langsung bawa ke Polda? Kalau masuk ke Polda udah keluar BAP saya nggak akan bisa lagi keluar. Terus mama saya jawab, berapa Pak? Karena udah sering ketangkap jadi tahu. 15 juta. Zaman itu ya kan.
Kalau zaman sekarang malah langsung aja kasih duit saya. Zaman itu gede, keluarga saya udah habis-habisan uangnya. Udah sampai jual rumah untuk saya. Akhirnya kalau hukuman penjara berapa? 10 tahun Bu. Oh gitu. Ya sudah Pak, kalau gitu bawa aja anak saya Pak. Saya udah gak mau urus. Polisinya tutup, cetek. Sebentar lagi kamu dibawa, karena saya dengar. Saya tahu, saya ngerti keluarga saya capek ngurus saya. 8 tahun saya kecanduan narkoba. Saya paham kok, mereka juga punya rasa lelah mengurus saya. Mereka akhirnya serahkan saya. Saya tertunduk, polisinya bilang, udah terlambat kamu menyesal. Ngapain kamu menyesal lagi? Di situ saya baru ingat yang namanya Yesus. Oh saya masih punya Yesus ya. Saya gak pernah berdoa. Saya gak pernah panggil namanya. Tapi hari itu di kantor polisi. Saya sebut, saya bilang. Yesus, kalau kau betul-betul juru selamat. Selamatkan saya. Saya gak mau masuk penjara. Saudara tahu apa yang dibuat Tuhan Yesus? Tiba-tiba kakak saya bantu urus. Dia telepon temannya yang ada di Cawang. Ternyata polisi. Lalu polisinya itu telepon ke tempat saya ditangkap. Tolong yang namanya Sylvia Siagian, bebaskan ya. Jangan minta uang tebusan. Itu saya yang urus. Di situ baru saya tahu Yesus itu ada. Saya dijemput. Saya bebas tanpa uang tebusan. Tapi orang pakai narkoba gak bisa cepat sembuh gitu. Saya ingin berhenti, tetapi narkoba itu terus tarik saya. Di situ saya berdoa, Tuhan, gimana supaya saya bisa sembuh? Dan pada akhirnya ada salah seorang kakak saya kenal dengan Om Franky. Di situ saya hubungi Om Franky, saya dikasih nomor telepon beliau. Saya bilang, Om, saya anak yang hancur. Saya mau bertobat tapi saya gak tahu gimana caranya. Kalau hidup kita penuh dengan dosa, kesalahan, atau terikat, 2 hal yang kita lakukan. Berobat dan bertobat. Saya ambil keputusan saya ingin bertobat. Akhirnya Om Franky bilang, berangkat sudah. Saya berangkat, next will. Saya cuma berpikir, apa mungkin orang seperti saya Tuhan mau pilih. Dasar pilihan Tuhan bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Saya dibina, saya dikuliahkan. Saya mengenal Tuhan. Om Franky cuma bilang begini. Kamu harus mengampuni. Oh my God. Saya harus mengampuni. 2, orang tua atau keluargamu dan dirimu sendiri. Saya bilang, saya gak terima sama diri saya. Saya gak suka, saya benci sama diri saya sendiri. Kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Dan kamu harus mengampuni orang tuamu. Dan hari itu, saya mengambil keputusan untuk saya mau mengampuni seluruh keluarga saya. Baru saya sadar dengan ayat tadi yang di atas. Kenapa Tuhan bentuk saya? Tuhan ciptakan saya. Dia tahu di rahim siapa saya harus berada. Hanya untuk supaya saya bisa menceritakan perbuatannya yang ajaib. Dan dasar pilihan Tuhan. Bukan orang-orang yang hebat, yang pintar. Oh dia ini S3. Pernah jadi juga S4, S lilin. Dia yang saya pilih. Wow dia pintar, jago nih. Marketingnya hebat. Bawa marketing lagi. Wow dia nih pintar main musik. Wow dia hebat. Dia kaya. No, saya cuma mau kasih tahu. Saya orang yang bodoh. Saya gak bisa apa-apa. Saya gak pernah kuliah. Saya gak lulus. Tapi Tuhan memilih kita bukan karena kehebatan sempurnaan kita, tapi karena memang Dia mencintai kita. Amin.
Jadi jangan pernah ada. Boleh tepuk tangan boleh. Tepuk tangan hanya untuk Yesus. Haleluya. Next Will. Satu kata. Di sini saya cuma mau kita pegang untuk kita hadapi hari esok. Saudara tahu, saya tuh nggak pernah menyangka kalau saya bisa berdiri di sini. Saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa melayani Tuhan. Dan akhirnya saya harus bertemu banyak generasi muda yang harus saya muridkan. Tapi satu kata ini yang selalu saya pegang, pasti saudara sudah tahu. Well, thanks. Godfidence. Ini kata masih ada di tema tahun ini. Tapi ini sudah saya pakai setelah saya bertobat. Godfidence itu adalah mempercayakan penuh kehidupan kita pada kekuatan Tuhan. Pada kehadiran Tuhan. Beda dengan confidence. Confidence itu adalah mempercayai diri kita dengan kekuatan kita. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, lalu kita sering menghadapi hal itu, lama-lama kita jadi ahli. Begitu ada teman kita mengalami hal yang pernah kita alami, kita ngomong gini, itu pasti bisa lah dilewati, gampang lah, itu gampang. Itu kita pasti confidence. Begitu kita ngalamin sesuatu, apalagi yang jago-jago main bulu tangkis, badminton. Kamu tanding sama dia. Oh oke, saya tanding karena apa? Dia udah percaya diri. Karena apa? Sudah terlatih. Tapi confidence itu begini. Waktu saya ambil keputusan saya bertobat. Waktu di Gunung Kidul. Saya ambil keputusan bahwa saya gak mau terima supply dari keluarga saya. Saya mau latih iman saya. Ini ada saksinya Merna di Gunung Kidul. Saya gak terima uang. Saya bilang, Tuhan, saya mau bergantung sama Tuhan. Saya gak punya odol. Saya gak punya rinso. Saya gak punya sabun. Saya gak punya kebutuhan-kebutuhan keinginan yang saya ingin beli. Saya gak punya. Saat itu saya ambil gitar. Saya cuma nyanyi. Bila Yesus tak besertaku, asik. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Sabun gak ada, uang gak ada. Berjalan dalam rohmu. Mungkin gak ada beli beras juga. Tapi percaya bersama Tuhan ada jalan keluar. Setelah saya selesai nyembah, tiba-tiba ada ketuk pintu. Kapia, ya itu tadi ada orang cari. Oh iya, saya keluar. Ini confidence. 2 kantong plastik besar. Isinya semua yang saya butuhkan. Kita gak pakai lagi kepercayaan diri kita. Yang kita pakai kepercayaan penuh terhadap Yesus. Amin. Next. Kalau saudara saat ini mengalami sesuatu hal yang saudara gak mampu, saudara gak bisa. Saudara pakai kekuatan Tuhan. Dan ketika saya berjalan dalam kekuatan Tuhan, saudara, saya dibesarkan oleh om dan tante. Ini gak semua ya, ada beberapa juga foto, beberapa anak-anak muda. Tapi saya latih anak-anak muda yang melayani, yang tadinya tidak melayani Tuhan. Saya baptis anak-anak muda. Saya berlatih semua. Dan yang paling hebat lagi Tuhan buat. Seorang Sylvia Siagian bisa jadi sarjana. Begitu saya lulus S1. Kan di Jakarta tuh. Keluarga datang. Begitu nama saya dipanggil. Juni Sylvia Christine Siagian. Saat dipindahin. Keluarga saya begini, itu bener adek lo ya? Kayaknya bener tuh adek lo tuh. Kalau Tuhan mau rubah hidup kita,
dia akan rubah sepenuhnya. Sehingga orang hanya bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Semua saya lakukan. Semua saya belajar. Baru saya paham Tuhan bentuk saya, Tuhan pilih saya. Untuk melakukan perbuatan dan menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Makanya saya sudah bilang, Tuhan, kapan Tuhan minta saya untuk bersaksi? Saya akan terus bersaksi, saya gak pernah malu. Hati saya sudah diubahkan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Next. Satu hal yang saya pegang dalam hidup. Ketika saya sudah pegang penuh kepercayaan Tuhan. Saya harus menghargai pilihan Tuhan. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku yang kuhidupi secara daging. Itu hanya hidup oleh iman. Saudara tahu. Kalau saya boleh jujur. Tenggarong itu bukan pilihan. Buat saya. Saat itu saya dapat 2 pilihan. Ke Australia. Atau ke sini. Abang saya menjanjikan saya. Dan saya gak pernah tahu itu Tenggarong. Saya lihat di peta. Mana ini Tenggarong? Saya searching. Aduh, kok museum yang keluar? Saudara, saya harus meninggalkan Bali. Di mana saya harus ketemu turis tiap hari. Saya ke pantai tiap hari. Saya mau ke mall, saya kemana? Enak. Posisi pekerjaan saya pun juga ada. Semua sudah enak. Pelayanan saya sudah bagus. Tapi saya harus menghargai pilihan Tuhan. Tuhan punya rencana lebih hebat dari hidup kita. Kalau saat ini saudara ada di Tenggarong, hargai pilihan Tuhan. Buat sesuatu hal yang besar, yang hebat untuk Tuhan. Kalau memang Tuhan udah pilih saudara untuk melayani Tuhan, melayani dengan luar biasa. Kalau saudara sudah pilih saudara untuk saudara ada di kota ini, di gereja ini, buat sesuatu yang dahsyat. Kita harus belajar untuk menghargai apa yang menjadi pilihan Tuhan, bukan lagi pilihan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Saudara tahu, kita udah gak punya apa. Tapi saya yakin dan percaya, mungkin banyak orang mengukur kesuksesan mereka ketika punya rumah, punya mobil, punya uang banyak. Tapi bagi saya, ketika saya sukses, saya tahu kesuksesan saya ketika dulu hidup saya dalam kegelapan. Tapi hari ini Tuhan rubah saya untuk saya masuk dalam terang yang ajaib. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, saat ini kalau saudara ada di kota ini masih terus akan ada proses. Saya pun akan diproses. Tapi saya yakin dan percaya bersama Yesus saya pasti bisa. Terakhir, Will. Next. Kalau saudara menghargai pilihan Tuhan, saya datang ke kota ini, Pak Gembala bilang, ini dia anak muda, 5-6 orang. Tapi saudara lihat. Bukan karena kekuatan kita. Saya yakin ketika kita menghargai pilihan Tuhan. Tahun ini 20. Tahun depan akan menambah lagi 20. Amin. Tahun lagi demi bulan pasti akan terus bertambah jiwa-jiwa di sini. Tetapi di sini mulai kita yang harus membangkitkan gereja Rock Tenggarong ini. Kalau kita menghargai pilihan Tuhan, kita mau terus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Buat sesuatu untuk Tuhan, bukan hanya diam aja. Dan saya yakin dan percaya orang tua di sini pasti akan terus mendukung kehidupan generasi muda untuk terus bertumbuh. Amin. Saya yakin dan percaya lewat kemampuan, kekuatan, confidence daripada Tuhan. Saya nggak pernah percaya. Amin Pak ya. Pak nggak perlu khawatir. Tuhan udah sediakan orang-orang yang akan dimuridkan. Tapi kita harus siap
Bukan cuma saya, bukan cuma Pak Gembala. Tapi kita semua orang-orang pilihan Tuhan. Siapa aja orang-orang pilihan Tuhan? Saya mau lihat tangannya terangkat. Yes, Pak, lihat Pak, banyak tangan terangkat. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan akan membuat di tahun depan kita akan semakin menyala dalam Tuhan. Will, next Will. Happy New Year 22-5. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Saudara semua diberkati, amin. Kasih aplaus buat Tuhan sekali lagi. Saudara lihat tadi saya lihat fotonya Sylvia. Mulai sekarang saya akan belajar panggil Sylvia. Bukan Pia. Sylvia. You are not Ucok, you know. You are Sylvia. Saudara lihat tadi fotonya, ya. Pas waktu lagi tidak ada sinar di matanya, saudara. Nggak ada sinar bahkan di matanya. Tapi saudara bisa lihat bagaimana apa yang dia lewati hari-hari ini. Kita juga bisa ngelewatin proses semua itu. Dan dia, coba kasih gambar yang barusan saya kirim ke WA. Saya teringat ini adalah seni daripada orang Jepang, saudaraku. Saya pernah sampaikan di sini. Ya kan? Orang Jepang itu punya satu seni namanya kintsugi. Bukan yang gambar mangkok barusan saya kirim. Kintsugi. Ya. Kintsugi itu adalah suatu seni, ada nggak gambarnya? Bisa ditampilkan? Oke. Jadi kalau di Jepang itu misalnya sampai ada mangkok pecah, saudaraku ya. Dan mangkok itu mahal. Mangkok itu akan diperbaiki, bukan cuma dilem. Bukan cuma dilem, tapi dia ditempel dengan emas. Ditempel dengan emas. Saudara mungkin, coba Will, bisa dimunculkan gambarnya? Kintsugi, atau enggak di search di Google. Kintsugi. Dia nilai daripada mangkok itu udah berbeda. Mangkoknya sebelumnya cuma buat fungsi makan. Nah ini dia pecah, saudaraku. Dia pecah, dia jadi suatu apa ya? Pecahan mangkok yang gak berarti, tapi dengan seni daripada sang penjunan itu, dia menempel kembali potongan-potongan pecahan-pecahan daripada mangkok ini dengan emas. Dan saya percaya apa yang saya rasakan bahwa hidupmu jadi indah, hidupmu jadi berarti, hidupmu jadi berharga, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya kan udah bilang, masalah nanti kamu ada di Tenggarong berapa lama, ataupun dikirim ke Australia seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu. Tapi by the way, udara di Rock Hill tuh kayak Australia selalu. Betul gak? Udara di Rock Hill tuh saya selalu waktu lagi itu saya bilang, ini udaranya kayak di Australia. Kenapa kamu yang dikirim? Karena di Australia di situ. Oh iya gak? Saya pernah ngomong, saya serius sering ngomong, udaranya kayak di Australia. Memang begitu. Udaranya ternyata orang Australia dikirim ke sini. Saya bilang sama Sylvie ya bahwa berapa lama kamu di sini? Sylvie, saya tanya, kamu datang ke sini kenapa? Untuk melihat kegerakan daripada generasi muda. Amin. Jangan pergi sebelum itu kamu lihat terjadi di tempat ini, di kota ini. Amin. Amin, dah itu aja. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelesaikan. Kita harus selesaikan tugas kita, saudara. Ya, oke. Bapak Ibu, kita ada di penghujung tahun. Saya mau mengingatkan saja bahwa kita nggak pernah bisa melewati satu hari pun tanpa kasih setia Tuhan. Itu aja. Saya mau ngajakin ingat-ingat lagi yuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tahun 2024 kita belum mengalami Tuhan, ya kita belum kenal siapa yang kita sembah. Tahun 2025 yuk kita kenal siapa yang kita sembah. Bukan secara ritual, saudaraku. Bukan dengan kita melakukan suatu ritual agama. Bukan itu. Tapi kita kenal, kita hidupi firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita, saudara akan melihat. Tadi Ibu Mary sempat bilang bahwa kalau ular itu
kegores, ya, dia sakit. Lalu kemudian dia marah, dia patuk gitu ininya, kawat durinya. Dia patuk, setelah dia patuk, malah akhirnya dia mati. Tapi saudaraku, ular itu juga punya satu ilmu, di mana ular itu dia bisa ganti kulit. Semua yang lecet-lecet, semua yang luka-luka tuh dia ganti kulit. Saudara pernah lihat kulit ular yang ditinggalkan? Dia ganti kulit yang baru. Yang luka-luka lama ditinggalkan. Masuk tahun yang baru kalau memang sampai ada sesuatu yang harus saudara bereskan dengan sesama saudaramu. Ataupun ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk Anda lakukan, kerjakan, lakukan. Kalau ada dendam ataupun amarah yang belum diselesaikan, minta maaf, ampuni. Kita gak mau masuk dalam tahun yang baru, saudaraku, dengan suatu beban. Gak mau kita masuk dengan suatu beban, dengan suatu modal yang tidak baik. Tahun depan adalah the year of preparation. Tahun persiapan. Saya percaya saudara, bahwa tahun depan ministry ini akan dibawa naik kelas. Saya percaya naik kelas. Karena the year of preparation itu, tahun persiapan, itu akan membuat otot-otot kita kuat. Kita akan berlatih banyak. Saudaraku, saya dengan senang hati, dengan senang hati dan juga dengan bangga kita akan membuka sekretariat kita di belakang tahun depan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita akan membuka sekretariat kita di belakang, ya, sekretariat kita sementara di belakang, nggak di sini, ya kan. Nanti Merna sebagai full timer itu akan standby di sekretariat hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Ada doa. Saudara mau datang untuk dilayani berdoa, atau saudara mau ajak, misalnya ada teman saya sakit nih, boleh ajak datang pergi bareng. Kita mau lakukan apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian hari-hari setelah itu apa? Kita mau pergi ke rumah sakit. Kita mau pergi ke penjara. Kita mau jadi dampak bagi kota ini. Kemarin kita sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke penjara wanita, ya. Tahun ini kalau saya lihat banyak sekali yang kita sudah dikasih latihan-latihan. Tapi tahun depan ada latihan-latihan yang lebih lagi untuk kita berdampak. Dan yang pasti generasi itu akan dikirimkan ke dalam ministry ini. Generasi-generasi muda itu akan dikirimkan ke ministry ini. Saya percaya. Dan saudara, kalau ada saudara yang memang memiliki beban juga untuk pelayanan rumah sakit, ya, mendoakan orang sakit, mendatangi orang-orang yang membutuhkan, ya, kita mau diakonia. Tahun depan kita akan lakukan itu, dan itu akan jadi bagian daripada full timer di tempat ini bersama dengan saudara. Mari kita berdampak. Saudaraku, sebagai perenungan di akhir tahun, saya undang para pelayan. Yuk, kita sebentar lagi kita akan menyudahi ibadah ini. Saudaraku, saya tahu nanti saudara pasti akan ada acara dengan keluarga saudara. Kita akhiri tahun 2024 lebih awal, lebih cepat, it's okay, ya. It's okay kita akhiri tahun 2024. Tapi tolong ingat sekali lagi, kalau kita mengakhiri dengan baik sesuatu tahun ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita, saudaraku. Karena kekuatan Tuhan yang sudah ditaruh dalam kehidupan kita. Saya kemarin ada diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke satu negara, saudara. Negaranya negara Belanda. Nah, negara Belanda ini adalah negara yang di bawah laut. Negara Belanda ini adalah negara yang ada di bawah lautan. Jadi dia negara yang rendah gitu, ya kan? Jadi dia dikelilingin lautan dan dia agak turun ke bawah seperti itu. Nah, negara Belanda coba tampilkan. Negara Belanda itu punya banyak sekali yang namanya bendungan, saudara. Bendungan seperti ini. Nah, bendungan ini fungsinya apa? Dia dikelilingi bendungan. Ini negara Belanda itu dikelilingi oleh bendungan semua. Jadi waktu lagi saya di bus itu, tour leadernya ngomong begini,
Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya ada di bawah laut. Jadi nanti kalau misalnya bapak ibu udah mulai lihat air laut mulai agak tinggi, siap-siap ya kita cari tempat yang agak tinggi. Enggak, dia bercanda, tapi kita juga ngeri juga. Karena memang masalahnya semuanya di bawah laut. Tapi bendungan ini berfungsi dengan baik. Kenapa? Bendungan ini akhirnya menjaga supaya laut yang tinggi, saudaraku, dia menghasilkan sebuah dataran yang rendah dan bisa dinikmati. Kota itu sangat-sangat indah, enak, padahal dia di bawah lautan. Bendungan ini berfungsi, dia menghadang sesuatu yang harusnya menenggelamkan, menghancurkan kota ini, tidak sampai kepada kota yang lagi kita nikmati. Dan dia berfungsi. Di situ saya ingat, saudaraku, bukankah seperti itu kasih Tuhan terhadap saudara dan saya? Ada yang namanya belas kasihan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ada yang namanya belas kasihan Tuhan. Mercy. Saya cuma mau ingetin, saudaraku. Memang hukum tabur tua itu ada. Hukum tabur tua itu ada. Tapi yang namanya belas kasihan Tuhan, saudaraku, ada banyak hal yang sebenarnya harusnya menyeberang ke dalam kehidupan kita, yang bisa menghancurkan kehidupan kita, yang bisa menenggelamkan kehidupan kita, saudaraku. Tapi kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita cuma bersyukur untuk sesuatu yang terjadi. Oh, saya dapat promosi, Tuhan aku berterima kasih. Oh, saya dapat suatu terobosan, Tuhan aku berterima kasih. Tapi saudaraku, saya mau ajak kita semua di akhir tahun ini, kita bersyukur untuk sesuatu yang Tuhan hindarkan tidak terjadi. Untuk sesuatu yang Tuhan intervensi sehingga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, keadaannya bisa jauh lebih buruk daripada ini. Bisa jauh lebih buruk daripada apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara berpikir, kenapa hidupku begini-begini banget ya? Kenapa hidupku kok kayaknya satu demi satu kok kayaknya masalah. Saya cuma mau bilang, hidupnya bisa lebih buruk lagi. Ada suatu hal yang Tuhan protect di dalam kehidupan saudara. Ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan itu tidak pernah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Di 2024 perlindungan Tuhan sempurna. 2025 Tuhan nyatakan lebih lagi dalam kehidupan saudara. Jangan takut, jangan gentar. Saya undang kita semua berdiri, saudaraku. Saya mau untuk mendoakan saudara secara pribadi. Satu demi satu, saya undang saudara untuk maju. Kita akan mengurapi dengan minyak. Sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan dan tanda kita masuk dalam tahun yang baru dengan urapan yang baru. Saya undang kita semua, Bapak Ibu, untuk maju ke depan. Nanti kita akan layani kita, Bapak Ibu semua dengan pengurapan minyak. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, turut bekerja di antara kita. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, dengan kasih setiamu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. El Shaddai, El Shaddai,
kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah
sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. 2025 kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Banyak hal yang kami lewati 2024. Mungkin kami ada salah Tuhan. Kami minta ampun. Kalau kami ada keliru, kami minta ampun Tuhan Yesus. Tapi kami mau berjanji 2025 Tuhan Yesus, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami gak mau berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Sebab Engkau adalah Allah dan Raja kami. Nyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi saudaraku, segala perkara dapat ku tangguh. Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di 2 jam sebelum penghujung akhir tahun ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kehidupanmu. Tuhan kiranya limpahkan hikmat, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kemampuan untuk mengampuni bagi yang membutuhkan, kemampuan untuk melepaskan pengampunan bagi yang membutuhkan, kemampuan untuk memberi, kemampuan untuk mengasihi, kemampuan untuk melayani jiwa-jiwa. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus adalah tangan-tangan yang diberikan urapan daripada Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, 2025 kami gak mau berjalan di luar daripada urapan yang daripada Tuhan. Sebab orang-orang di tempat ini Tuhan Yesus, orang-orang yang ada dalam Rock Ministry Tenggarong ini adalah orang-orang yang berdampak bagi Kristus di marketplace, di tempat, dimanapun kami ditempatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau ada di dalam kami, Engkau membuka jalan di depan kami. Dan kalau Tuhan sudah membuka jalannya, sudah membuka pintunya, tidak ada satupun yang bisa menutup di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga di tempat ini, ingatlah, kerukunan dalam rumah tangga harus dijaga. Sebab itulah dasar Tuhan memberikan berkat-Nya di dalam kehidupan keluargamu. Jangan pernah tinggalkan kesetiaanmu terhadap pasanganmu. Jangan pernah lupakan anak-anakmu harus dibawa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan keseharian mesbah keluargamu bersama dengan anak-anak dan pasanganmu. Dan juga dengan orang tuamu. Anak-anak yang masih memiliki orang tua, ingatlah janji Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. 2025 saudaraku,
Kalau saudara mau berjalan, biarlah saudara jadi orang-orang yang menghormati orang tuamu yang masih ada. Tuhan, biarlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus Engkau berkati. Sebelum kami mau masuk di tahun 2025, Tuhan Yesus, biarlah aku berdoa sekali lagi untuk keluarga-keluarga. Saya undang istri saya, kita berdoa untuk keluarga. Saudara yang datang berpasangan, boleh bersama dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Di hadirat-Mu Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang di penghujung tahun ini. Kami tahu kami enggak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kiranya berkat-Mu yang turun di atas kehidupan kami semua. Berkat-Mu atas keluarga. Berkat-Mu atas pasangan hidup kami. Anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami adalah rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan menyudahi ibadah ini, Tuhan sempurnakanlah ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan kami masuk di tahun 2025 dengan mata kami memandang ke depan. Membawa visi Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami berjanji tahun 2025 kami akan jadi pelaku firman. Kami bukan mau jadi pendengar firman saja Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hidupmu menyala bagi Kristus. Kiranya api Roh Kudus itu turun dalam kehidupan saudaraku terkasih. Mari kita sama-sama sekali lagi terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya. Dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom yang daripada Allah Bapa. Yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Damai sejahtera itu akan menjaga kehidupan saudara. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah engkau di organisasi ataupun tempat studimu, dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Diberkatilah ketika engkau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sebab Tuhan akan menyatakan mujizatnya melalui kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau menerobos pintu-pintu ataupun ruangan-ruangan yang tidak bisa engkau masuki di tahun depan dengan kemampuanmu sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan, engkau bisa melewati segala sesuatu. Dan Tuhan akan membuktikannya dalam kehidupanmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat daripada Allah Bapa turun di atas kehidupanmu semua. Dan melingkupi kehidupan kami semua. Dan kami akan memasuki tahun yang baru. Dengan penuh pengharapan dan dengan penuh ucapan syukur. 1,5 jam lagi kami akan masuk dalam tahun yang baru Tuhan Yesus. Kami memasuki tahun 2025 bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.